kami nyatakan kasih-Mu. Selamat pagi, pemirsa Hikmat Pagi. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan berkat yang berkecukupan setiap hari. Sebentar lagi kita akan mengikuti kegiatan Hikmat Pagi. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami menghadap Engkau. Kami ingin mengucap syukur karena Engkau sungguh baik. Engkau selalu memberikan kami berkat yang berkecukupan setiap hari. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapa. Kiranya Bapa berkati sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakan pada kehidupan kami sehari-hari. Dan firman-Mu menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah, apakah Yesus nyata dalam hidupmu? Bacaan diambil dari Galatia 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini saya sedang berada di Desa Kenalan, Pakis, di lereng Gunung Merbabu yang termasuk wilayah Magelang. Bersama-sama dengan tim pengembangan sarana prasarana ruang ibadah, kami sedang melakukan studi banding untuk melihat survei alat musik pipe organ atau orgel yang ada di GKJ Kenalan. Dan selama 1 bulan ini, ketika kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita juga akan melihat indahnya alam ciptaan Tuhan, indahnya alam pedesaan di Desa Kenalan, di lereng Gunung Merbabu. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi, tanda bahwa seseorang telah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus menjadi semakin nyata di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus menjadi pribadi yang mempengaruhi kehidupannya secara menyeluruh. Dan salah satu contoh pribadi di mana Tuhan Yesus benar-benar nyata di dalam kehidupannya adalah Rasul Paulus. Mengapa Tuhan Yesus menjadi begitu nyata dalam kehidupan Rasul Paulus? Sebab Rasul Paulus telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah diri Paulus. Yang semula, dia adalah serigala pemangsa domba-domba Allah. Tetapi kini, menjadi seorang gembala yang justru menjaga kawanan domba Allah. Tuhan Yesus memiliki kuasa atas semesta, karena dia Allah. Namun, ia rela menjadi manusia agar dapat bersama-sama dengan kita, umatnya. Ia yang paling berkuasa justru memakai kuasa tersebut untuk melayani manusia berdosa. Dan pada waktu ia ditangkap dan disalibkan, sebenarnya Tuhan Yesus berkuasa untuk menghabisi orang-orang yang berusaha untuk membunuhnya. Namun, tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya untuk menghabisi mereka. Tuhan Yesus justru mengucapkan doa dan kalimat pengampunan bagi mereka. Nah, apakah kita masih sering khawatir di dalam menjalani hidup ini? Mungkin itu karena ketidakpastian yang tampak lebih nyata di dalam kehidupan kita daripada apa yang Tuhan Yesus telah, sedang, dan akan terus lakukan
di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih mudah sering kecewa, putus asa, tersinggung, dan marah? Mungkin itu karena perkataan orang-orang di sekitar kita yang lebih nyata, yang lebih terasa, yang lebih terdengar dibandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus bagi kita. Apabila Kristus telah menjadi nyata di dalam hidup kita, maka persoalan apapun tidak akan membuat kita mengalami kekhawatiran yang berlebihan di dalam hidup ini. Kita dapat berkata, kesulitan, tantangan hidupku memang besar, tetapi kasih Kristus lebih besar dan pasti akan memampukanku melewati segala kesulitan dan tantangan hidup. Jadi, sudahkah Kristus nyata di dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon ampun jikalau selama ini kehidupan kami tidak menyatakan Kristus. Ada banyak hal yang menghalangi kami untuk menyatakan Kristus dalam kehidupan kami. Ada kekecewaan, ada keputusasaan, ada keraguan-raguan. Dan itu semua tidak menjadi berkat di dalam kehidupan kami, justru itu menjadi penghalang bagi kami untuk menyatakan Kristus di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa, mampukan kami untuk meneladan Paulus. Ketika berjumpa dengan Kristus, percaya, kemudian menyatakan Kristus di dalam setiap kehidupannya. Mampukan kami untuk mengucapkan kata-kata yang Kristus ucapkan. Mampukan kami untuk melakukan apa yang Kristus lakukan, sehingga kehidupan kami sungguh menyatakan Kristus dan jadi berkat bagi banyak orang. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kami akan dimampukan di dalam menjalani proses untuk menyatakan Kristus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai kini kami baca, kami dengar suara-Mu. Oh Roh Kudus bagaikan angin, lembut pak merpati. Ajar kami, bimbinglah kami, nyatakan kasih-Mu. Karya-Mu lah yang membuat kami pun percaya. Mampukanlah